Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Kali ini kita akan membahas tentang fakta menarik yang akan menambah pengetahuan kita semua. Oke, dimana kali ini kita akan membahas tentang sambungan las pada elemen struktur baja. Dalam struktur baja, sambungan las adalah metode penyambungan antara dua atau lebih elemen baja dengan cara mencairkan logam dasar menggunakan panas tinggi sehingga dapat menyatukan dengan satu kekuatan yang kuat. Untuk pembahasan lebih lanjutnya, mari simak video kita lebih lanjut. Before that, I Raja Bur Akbar NIM 2004 041 021 0082. And me, Rahmat Ali Akbar 2024 04 10 21 0081. Mi Rijuan Nur Bakti 2024 04 10 21 0085. Kami dari DBS C3. Pengelasan merupakan proses penggabungan material atau biasanya logam dengan pemanasan sampai ke temperatur yang dengan demikian rupa sehingga bahan-bahan tersebut melebur menjadi satu material. Proses ini dapat dilakukan baik dengan tekanan maupun tanpa tekanan, juga baik dengan material pengisi maupun tanpa material pengisi. Sebagian besar konstruksi dibangun dari bermacam-macam komponen. Oleh karena itu, penting berhubungan dengan cara atau pembuatan seluruhnya. Beberapa elemen boleh terhubung bergerak satu sama lain. Ada pula jenis lain yang harus tetap, bahkan ada sebagian lagi antar elemen tersebut sering dipisahkan untuk keperluan. Oleh karena itu, sambungan dapat dibedakan menjadi beberapa macam, antara lain sambungan tetap dan sambungan tidak tetap. Pengertian sambungan las. Sambungan las adalah teknik penyambungan permanen pada dua atau lebih potongan logam atau termoplastik dengan cara memanaskan material hingga titik lebur, seringkali menggunakan bahan pengisi atau pilar, lalu mendinginkannya agar menyatu. Sambungan ini menciptakan struktur yang kuat dan kokoh untuk aplikasi beban berat, manufaktur, dan konstruksi. Jenis-jenis sambungan las. Terdapat 5 tipe dasar sambungan las, yaitu diantaranya 1. Butt joint atau sambungan tumpul. Digunakan untuk menyambung dua pelat yang berbeda dalam satu bidang yang sama. Biasanya digunakan pada konstruksi pipa dan baja. 2. Load joint atau sambungan tumpang. Dua pelat saling bertumpuk kemudian dilas pada bagian tepinya. 3. Toe joint atau sambungan T. Di dua pelat membentuk sudut 90 derajat seperti huruf T dan biasanya menggunakan sudut well 4. Corner joint atau sambungan sudut. Digunakan untuk menyambung dua pelat yang membentuk sudut siku-siku pada bagian tepinya. 5. Angle joint atau sambungan sisi. Digunakan pada dua pelat sejajar disambung pada bagian sisi tepinya. Kekuatan sambungan las. Kekuatan sambungan las adalah kemampuan suatu hasil pengelasan dalam menahan beban atau gaya yang bekerja tanpa mengalami kerusakan, seperti patah retak atau deformasi berlebihan. Beberapa faktor utama yang mempengaruhi kekuatan sambungan las antara lain: 1. Jenis sambungan. 2. Ukuran las. 3. Panjang las atau L. 4. Jenis material. 5. Jenis beban. 6. Kualitas pengerjaan. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal. Nah, contoh soal pertama bisa kita lihat bersama di laptop kita.
yaitu identitasi jenis sambungan. Nah, soalnya adalah tentukan jenis sambungan las pada gambar berikut. Bisa kita lihat pada gambar yang A ini. Nah, ini adalah bentuk sambungan las lap joint atau yang disebut dengan sambungan tumpang. Nah, pada gambar A ini adalah terlihat dua plat saling bertumpuk sebagian, kemudian dilas pada bagian tepi pertemuannya. Nah, ciri utama lap joint adalah bagian plat yang saling menutupi atau yang disebut dengan overlap. Biasanya digunakan pada konstruksi ringan dan sambungan plat tipis. Nah, sedangkan pada gambar yang kedua, yaitu gambar yang B, kita sebut dengan butt joint atau yang disebut dengan sambungan tumpul. Pada gambar B ini, dua plat berada dalam satu bidang yang sama dan disambung pada bagian ujungnya. Tidak ada bagian yang bertumpuk. Butt joint sering digunakan pada konstruksi pipa, tangki, dan struktur baja karena distribusi tegangannya lebih merata. Sedangkan pada gambar yang C, kita bisa lihat di sini gambar yang C bentuknya seperti T. Nah, tentu karena namanya adalah T-joint atau sebut dengan sambungan T. Pada gambar C ini, satu plat berdiri tegak membentuk sudut 90 derajat terhadap plat lainnya sehingga membentuk huruf T. Sambungan ini biasanya menggunakan las sudut yaitu fillet weld di kedua sisi plat tegak. Banyak digunakan pada rangka baja dan konstruksi struktur. Baik, di sini kita akan masuk ke soal yang kedua. Nah, soal kedua kita yaitu menghitung kekuatan las sudut. Nah, soalnya di sini adalah hitunglah beban maksimum yang dapat ditahan sambungan di bawah ini. Coba kita perhatiin gambar di sini. Nah, nih kita ketahui di sini ukuran kaki las sama dengan 8 mm dan panjang las 120 mm dan tegangan geser atau izin atau taunya kita asumsikan 90 MPa. Nah, langkah yang pertama yaitu kita menghitung luas efektif las sudut tersebut. Caranya adalah kita pakai rumusnya adalah T atau yang disimbolkan dengan tegangan efektif. So, kita pakai sama dengan 0,707 dikali dengan A-nya ini atau dikali dengan ukuran kaki lasnya. Nah, jadinya kita menggunakan rumus 0,707 dikali dengan 8 yaitu kaki las yang ini, sehingga menghasilkan tegangan efektif 5,656. Nah, kenapa kita menggunakan rumusnya tadi 0,707? Karena dia merupakan sin 45. Kenapa dia menggunakan sin 45? Karena biasanya hasil las tersebut membentuk segitiga siku-siku yang bersudut 45 derajat. Nah, kemudian setelah tadi kita menemukan luas efektif, kemudian kita lanjutkan dengan rumus yang luasnya, yaitu kita pakai rumus A sama dengan T tebal efektifnya dikali dengan panjang kaki las. Bukan panjang kaki las, panjang las. Nanti atau bisa kita lihat di sini rumusnya. Sehingga kita tinggal masukkan angka yaitu 5,658. Hasil yang tadi itu hasil sebelumnya kita kalikan dengan panjang ini, panjang lasnya yang 120. Sehingga kita mendapatkan hasil yaitu 6,78,72 mm kubik. Jadi luas penampang efektif las adalah 678,72 mm kubik. Nah, kemudian langkah yang kedua yang harus kita lakukan yaitu menghitung beban maksimum. Rumus
dasar yang kita gunakan adalah rumus dasar tegangan geser. Yang dimana rumus tegangan geser adalah gaya dibagi dengan luasan. Nah, karena yang dicari adalah gaya, maka F sama dengan, kita pakai rumus gaya sama dengan tau dikali A, keluasan. Kita masukkan angka F nya itu tadi sama dengan gayanya, yaitu kita pakai asumsi tadi 90, maka kita kalikan dengan hasil yang sebelumnya tadi itu 678,72, kita kalikan dengan 90 MPa tadi, maka kita temukan hasil F yaitu 61,084,8 Newton. Nah, setelah ketemu hasil itu, kita lanjut ke langkah yang ketiga. Tadi kan dia Newton. Nah, langkah yang ketiga itu kita ubah ke kilonewton. Yang mana kita ketahui 1 kilonewton sama dengan 1000 Newton. Maka F sama dengan, atau gaya yang kita hasilkan sama dengan 61,084 dibagi dengan 1000. Maka hasil F yang kita temukan adalah 61,1 kilonewton. Jadi hasilnya adalah beban maksimum yang bisa ditahan sambungan las tersebut adalah 61,1 kilonewton. Thank you. Oke, untuk contoh soal nomor 3-nya bisa dilihat di samping. Untuk soal nomor 3-nya itu, sebutkan cacat las yang terlihat pada gambar. 1. Porositas, yaitu porositas adalah cacat berupa lubang-lubang kecil pada logam las akibat gas yang terjebak saat proses pendinginan. Penyebab umumnya itu elektroda lembab, permukaan logam kotor, dan gas pelindung tidak stabil. Dampaknya itu mengurangi kekuatan sambungan dan menjadi titik awal retakan. Kedua, retak atau crack. Retak adalah pecah atau garis patahan pada logam las yang dapat terjadi saat atau setelah proses pengelasan. Penyebab umumnya itu ada 3, yaitu pendinginan terlalu cepat, terus tegangan sisa tinggi, dan komposisi material tidak sesuai. Dampaknya itu sangat berbahaya, dapat menyebabkan kegagalan struktur secara tiba-tiba. Kesimpulan, sambungan las merupakan teknik penyumbangan permanen pada logam yang sangat penting dalam bidang konstruksi, manufaktur, dan permesinan. Terdapat beberapa jenis sambungan las seperti butt joint, lap joint, D-joint, Kramer joint, dan edge joint yang masing-masing digunakan sesuai kebutuhan konstruksi dan jenis beban. Kekuatan sambungan las dipengaruhi oleh ukuran las, panjang las, jenis material, jenis beban, serta kualitas pengerjaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kucel anak jatuh dari pesawat, jatuhnya ke besi berkarat. Kalian umat Nabi Muhammad, jawab salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.